Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian ketiga dari penjelasan tentang desain sprint. Di belakang saya ada sebuah grafik yang sering disebut dengan grafik craziness. Grafik ini di apa namanya dipopulerkan oleh Ramon Vullings, ya. Saya nggak tahu baca tepatnya, tapi tulisannya Ramon Vullings gitu ya, tentang bisnis model inovasi. Artinya, dalam setiap kejadian maka pasti akan ada sebuah perubahan. Kita mau berubah by design atau kita mau berubah by accident. Nah, saya mau ngasih gambaran tentang sebuah perusahaan telekomunikasi yang berumur puluhan tahun, ya. Di awal 1900 dia sudah mulai menjadi perusahaan telekomunikasi terkemuka di dunia. Bahkan di beberapa perang dunia, perusahaan tersebut memimpin dengan digunakan oleh banyak tentara. Tapi ternyata bangkrut atau kemudian menutup perusahaannya di waktu yang tidak disangka-sangka, yaitu Nokia. Ketika Nokia menjual perusahaannya, CEO-nya mengatakan bahwa kami tidak pernah melakukan kesalahan, tapi ternyata selesai semuanya. Nah, eh, yang tadi saya ungkapkan ada craziness by accident dan craziness by design. Design thinking, dengan design thinking maka kita akan membuat craziness itu by design, ya. Sehingga waktu, kalau kita gambarkan, ini ada satu grafik lagi. Kalau di sebelah sini adalah best practice, maka berikutnya di sebelah sini adalah next practice. Di sebelah kanan, ya. Di sebelah sini adalah next practice, di sebelah yang sebelah sana adalah best practice. Atau best practice adalah praktek yang kita lakukan sekarang. Di kondisi seperti ini, pandemik, gitu, terjadi sesuatu. Nah, yaitu perubahan yang kita tidak sangka-sangka, kejadian yang tidak pernah kita sangka-sangka, pandemik ini. Maka kalau kita biarkan tanpa sebuah desain, maka ini akan menjadi craziness dan kita akan terpuruk lebih dalam di waktu yang lebih panjang, dan kita akan bangkit di saat yang salah, di waktu yang salah. Nah, dengan design thinking kita geser craziness ini, jadi kita tetap akan mengalami craziness, yaitu diskusi, perubahan, inovasi, membuat kita tidak nyaman, karena perubahan itu pasti di awal membuat semua orang yang berada di situ tidak nyaman. Paling gampang kita punya tempat tidur, sudah nyaman di situ, kemudian kita mau merubah posisi, pasti ada perasaan tidak nyaman di awal-awal, tapi kemudian kita akan beradaptasi dengan itu. Nah, itu craziness. Nah, kalau craziness ini kita biarkan, ini kan akan terjadi, ya. Di kondisi sekarang seperti sekarang ini, pandemik, pasti akan terjadi craziness itu. Kita desain atau tidak kita desain akan terjadi. Kita desain, kita akan mempercepat waktu craziness, dan kita akan bangkit lebih cepat. Nah, saya ambil contoh di sekolah saya dan beberapa sekolah yang mengikuti pelatihan design thinking. Mereka melakukan craziness itu di awal-awal, pertengahan, akhir di bulan Mei, di awal bulan Juni, di pertengahan bulan Juni, di awal bulan Juni. Mereka membuat craziness itu, dan itu pasti situasi yang tidak nyaman karena ada perubahan tingkah laku, perubahan cara kerja, perubahan belajar, dan sebagainya. Nah, tapi dengan design thinking atau design sprint, maka kita akan merasakan ini, memikirkan apa yang akan terjadi, karena kita diskusi, ya. Dan diskusinya sekali lagi cross level, cross function, dan kemudian semua menulis, dan semua menulis, kemudian semua boleh melakukan voting dan sebagainya, gitu, dengan tim kecil itu.
Dan ini membuat kita tahu apa sih resiko-resiko yang akan terjadi, apa peluang-peluang yang akan terjadi. Sekali lagi, resiko adalah peluang yang belum kita eh, hitung bagaimana menjadikan itu sebuah peluang. Jadi semua masalah atau kesulitan itu menjadi sebuah peluang. Termasuk resilience ini, kita akan merasakan ini. Oke, kita akan mengalami penurunan dan sebagainya, tapi akan mengalami peningkatan di saat orang lain atau institusi lain masih mengalami resilience. Saya ambil contoh beberapa organisasi yang dibantu dengan design thinking di awal pandemik ini kemarin. Ketika sekolah-sekolah pada teriak-teriak orang tuanya, aduh ini berat dan sebagainya, di sekolah tersebut sudah mulai landing gitu. Kenapa? Karena mereka sudah mempersiapkan itu, craziness itu digeser ke sebelah kanan, dan mereka merasakan craziness di awal, ya, dan kemudian bangkit lebih cepat. Nah, sekali lagi, craziness ini bukan sesuatu yang menyenangkan buat siapapun, tapi ini harus terjadi. Tinggal bagaimana, apakah ini by design atau ini by accident. Kalau by accident, tiba-tiba kita akan seperti Nokia, kami tidak melakukan kesalahan apapun, tapi ternyata kami hancur. Nah, dengan design thinking, karena kita membuat formulasi dari mulai empathize di awal hingga kemudian di akhir tes dan prototype dan tes kepada user, maka ini jauh akan lebih sesuai dengan kebutuhan. Design thinking menurut banyak praktisi yang melakukan ini adalah pendekatan yang sangat humanis, ya, bagi sebuah organisasi yang ingin berkembang dan melakukan sebuah inovasi. Karena semua feedback dari user pengguna, ya, itu dijadikan sebuah feedback yang baik, gitu ya. Dijadikan sebuah peluang untuk memecahkan masalah, bukan dianggap sebagai masalah. Baik, itu penjelasan ketiga dari saya di dalam design sprint atau design thinking. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di penjelasan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.